Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Rangkuman informasi teraktual Badan Narkotika Nasional menangkap 5 orang tersangka dan menyita barang bukti narkoba jenis ganja kering asal Aceh. untuk memulai aktivitas Anda bersama Lensa Berita. KPU Kota Depok dalam persiapannya menerima sebanyak 4.000 lebih kotak suara yang akan digunakan pada pelaksanaan pilkada mendatang. Setiap hari pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat hanya di MAP TV. Bang, numpang tanya bang, daerah Jakarta Utara mana ya? Mana ya? Oh, makasih ya. Halo, lapor, ini ada ngumpul. Woi, cabut! Pakai masker. Saya pusing deh, Bu. Semalam anak saya demam tinggi dan susah tidur. Beberapa bulan ini pileknya gak sembuh-sembuh. Napasnya sesak, jadi sering rewel. Sama Bu, anak saya juga. Amandelnya membesar dan sulit untuk nelan makanan. Dia juga sering ngeluh sakit tenggorokan. Kalau kata dokter sih harus pengangkatan amandel. Wah, kasihan juga ya ibu-ibu. Dulu anak saya juga seperti itu loh. Namun, semenjak menggunakan produk Anis Herbal, anak saya jadi jarang sakit. Malah hampir gak pernah ke dokter. Oh, Anis Herbal. Apa itu Anis Herbal? Anis Herbal adalah produk yang terbuat dari 100% tumbuh-tumbuhan dan tanpa mengandung zat kimia.
Anis Herbal dapat mengatasi batuk, pilek, dan amandel anak. Dan satu lagi nih ibu-ibu, Anis Herbal berbeda dengan herbal yang lain karena tidak harus diminum. Loh, kok bisa? Bagaimana cara penggunaannya, Bu? Cukup dibalurkan ke tubuhnya. Jika pilek, dioleskan ke sekitar hidung, dihirup, dan ada juga yang untuk dikumur-kumur. Wah, bagaimana cara mendapatkannya, Bu? Mudah kok, Bu. Informasinya ada di www.anisherbal.co.id atau konsultasi langsung ke nomor 08111 63 3194. Anis Herbal, herbal terbaik untuk Anda. Kedatangan Habib Rizik sudah lama dinanti oleh para pendukungnya. Serikat Pekerja Nasional melakukan aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengajak para orang tua untuk waspada akan maraknya kasus penculikan anak. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Luluwita dalam program Lensa Berita. 3 cuplikan berita utama tadi akan mengawali pagi Anda. Baiklah pemirsa, inilah berita selengkapnya. Kedatangan Habib Rizik selama ini memang sudah sangat dinantikan oleh para pendukungnya, terutama dari masa Front Pembela Islam. Hal ini terbukti dari banyaknya massa yang menyambut kedatangan Habib Rizik saat tiba di Indonesia. Kedatangan Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta disambut oleh para pendukungnya. Sepanjang perjalanan, massa melantunkan sholawat mengawal kepulangan Rizik dari bandara sampai ke markas FPI. Ribuan massa dari berbagai daerah sudah memadati Jalan Petamburan 3 Jakarta. Mulai dari anak kecil hingga orang dewasa memenuhi jalan tersebut. Berdasarkan informasi yang didapat, Habib Rizik pulang ke Indonesia menggunakan pesawat Saudi Airlines pada Senin 9 November pukul 19.30 waktu setempat dan tiba di Indonesia pada 10 November sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, tim liputan MAP TV melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah Jakarta Banten dalam Operasi Nilai Jaya 2020. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di halaman Polres Metro Jakarta Selatan, di mana tepat di belakang saya akan dilaksanakan konferensi pers kasus narkotika yang berhasil diungkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan dalam kurun waktu 1 minggu terakhir. Pengungkapan kasus ini merupakan hasil dari Operasi Nilai Jaya 2020 yang dilakukan oleh Polres jajaran Polda Metro Jaya. Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah Jakarta dan Banten. Dari hasil laporan keseluruhan, sebanyak 22 laporan dan 25 tersangka. Modus yang digunakan oleh para pelaku yaitu menjual, membeli, menerima, dan menguasai narkotika golongan 1. Barang bukti yang berhasil diamankan sebanyak 37 kg ganja, 184,61 gram sabu, dan 55,79 gram sinte. Kasatres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Wadi Sabani mengatakan jaringan dari arah Sumatera untuk peredaran di Jakarta dan Banten. Pelaku berhasil ditangkap berkat informasi dari masyarakat. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat hukuman mati atau pidana penjara minimal 6 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan akan mengungkap rilis terkait dengan pengungkapan jaringan peredaran narkoba dalam kurun waktu kurang lebih 2 minggu ini. Dalam kurun waktu 2 minggu ini, itu total keseluruhan ada 22 perkara, 22 LT dengan total tersangka 25 orang. Kemudian untuk barang bukti yang bisa diamankan, total barang bukti yang diamankan sebanyak
ganja atau narkotika tanaman sebanyak 37,3514 kg, sabu 148,61 gram, dan sintetis 55,79 gram. Para pelaku tersangka ini diamankan di beberapa lokasi di seputaran wilayah Jakarta dan Banten. Untuk terkait jaringan atau peredaran narkotika terutama ganja ini dari arah Sumatera untuk peredaran di wilayah Jakarta dan Banten. Dari Jakarta, Tim Liputan MAP TV melaporkan. Massa Front Pembela Islam beserta ormas Islam lainnya menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung kedutaan Prancis, Jakarta. Pada aksi unjuk rasa kali ini, massa mengecam keras atas pernyataan Presiden Prancis karena dianggap telah menyuarakan kebencian yang ditujukan kepada umat Muslim di dunia. Perhatikan kalimat Mr. Emmanuel Macron. Berbagai ormas Islam di Jakarta mengecam pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron di depan gedung Kedutaan Besar Prancis, Jakarta Pusat. Aksi unjuk rasa ini menuntut Presiden Prancis yang membela penerbitan kartun Nabi Muhammad yang menyinggung umat Islam. Salah satu perwakilan dari Jawara dan pengacara Musa mengatakan, hari ini kita datang untuk meminta agar memboikot Macron Presiden Prancis yang telah menghina umat Islam. Para petugas menghimbau kepada peserta aksi demonstran untuk mewaspadai provokasi atau hasutan untuk membuat demo menjadi anarkis. Kita datang depan petugas, hanya satu yang kita minta, boikot Macron, Presiden Palestina yang melecehkan Presiden Prancis, yang melecehkan umat Islam, yang menghina Nabi Muhammad SAW. Hari ini kami tolak Presiden Prancis. Mr. Emmanuel Macron. Dari Jakarta, Tim Liputan MAP TV melaporkan. Polda Metro Jaya berhasil menangkap tersangka pelaku begal sepeda yang marak terjadi di ibu kota. Bagaimana berita selengkapnya? Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Mari bersama-sama kita putuskan rantai penyebaran virus COVID-19. Ratusan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional atau SPN ini melakukan aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat mengenai penolakan RUU Cipta Kerja Omnibus Law. Ratusan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional melakukan unjuk rasa atau demonstrasi di kawasan Patung Kuda pada hari Selasa 17 November 2020. Massa buruh mulai memadati kawasan Patung Kuda sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat atau sesuai dengan jadwal aksi unjuk rasa yang mereka gelar. Aksi yang dilakukan oleh buruh ini masih sama, yaitu mengenai penolakan RUU Cipta Kerja Omnibus Law. Tuntutan tersebut yaitu meminta pemerintah mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Aparat kepolisian memasang barikade di sekitar Patung Kuda sehingga para demonstran tidak dapat mendekati komplek Istana Merdeka.
Hari ini Serikat Pekerja Nasional dari seluruh Pulau Jawa hadir di Jakarta dalam bentuk perwakilan-perwakilan untuk meneriakkan kepada pemerintah bahwa kami Serikat Pekerja Nasional menolak disahkannya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, untuk kemudian kami juga menyerahkan resolusi dari SPN sebagai bentuk jalan keluar agar kaum buruh nasibnya tidak semakin terpuruk. Dari Jakarta, Tim Liputan MAP TV melaporkan. Para tersangka dan penadah dalam kasus pembegalan sepeda di Jakarta berhasil diringkus oleh tim kepolisian Polda Metro Jaya. Polisi berhasil menyita barang bukti sebanyak 71 unit telepon genggam. Polda Metro Jaya berhasil menangkap 10 orang tersangka dan 2 orang penadah kasus pembegalan sepeda yang sedang marak di ibu kota. Masyarakat resah dengan adanya kejadian pembegalan sepeda. Maka dari itu dibentuklah tim khusus yang bertugas untuk melakukan pengembangan terhadap para pembegal sepeda. Ditemukan sebanyak 71 handphone sebagai barang bukti dari para tersangka. Dengan kejadian ini, para tersangka dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara, serta untuk penadah akan dikenakan pasal 480 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Yang bersangkutan ini melakukan perlawanan dan berupaya untuk merebut senjata tim khusus ini, dan mereka melakukan perlawanan. Akhirnya kita lakukan tindakan tegas dan terukur, dan dalam perjalanan ketika mereka akan kita bawa ke rumah sakit, di perjalanan meninggal, dan saat ini jenazahnya masih di Rumah Sakit Kramat Jati. Dari Jakarta, Tim Liputan MAP TV melaporkan. Marak terjadinya aksi penculikan dan pencabulan terhadap anak di bawah umur, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menghimbau kepada seluruh orang tua agar memberikan perhatian secara lebih kepada anak-anaknya. Dengan adanya kejadian penculikan dan persetubuhan anak di bawah umur, Komisi Perlindungan Anak Indonesia menghimbau kepada seluruh orang tua untuk memberikan perhatian ekstra kepada anaknya. Di masa pembelajaran secara daring, tentu saja sudah banyak yang merasa bosan, terutama untuk anak-anak. Banyaknya kejadian kekerasan pada anak, hampir 52% yang didominasi dengan kejahatan seksual. Di situasi seperti ini, peran orang tua sangatlah penting untuk memberi perhatian kepada anaknya. Orang tua harus lebih sering untuk saling berkomunikasi agar anak memiliki tempat nyaman untuk berbagi cerita. Anak menghimbau kepada orang tua, selama anak stay at home atau sekolah belum dibenarkan tatap muka, maka perlu ada ekstra perhatian pada anak ini. Anak-anak kita ini sudah ada yang bunuh diri sekalipun ketika dia belajar online di rumah. Ini juga kan dampak. Nah, oleh karena itu di dalam situasi yang kemelut sekarang kita menghadapi corona ini harus memberikan ekstra perhatian pada anak. Itu pesan moral dari Komnas Perlindungan Anak selain penegakan hukum. Nah, karena angkanya terus meningkat dan seterusnya. Dari Jakarta, Tim Liputan MAP TV melaporkan. Walau sudah dibuka untuk umum, tempat wisata Taman Mini Indonesia Indah tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat bagi para pengunjungnya. Bagaimana berita selengkapnya? Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Mel, kenapa dari tadi gue lihat lu diem mulu? Ada masalah? Cerita dong Mel, kalau ada apa-apa. Iya, coba ceritain. Kamu nyalain aku. Ngerti? Kamu sebagai kepala keluarga yang harusnya introspeksi diri. Loh, kok aku? Alah, udahlah. Kamu ya yang nggak bisa manage uang, kerjaannya cuma shopping aja. Kamu nyalain aku. Kamu sama Meli, Kapan mau bayar? Nyari uang. Ya, Apa kampus yang udah kamu kasih kamu hasilin? keringanan. Anak kita nggak bisa Saya bayar. tunggu. Udahlah. Aku mau kita pisah. But I'm not okay. This is not fair, and I want to leave. Mental health is a big deal.
Humas Polri bersama Polres Metro Jakarta Selatan membagikan paket sembako kepada warga Mampang Perapatan dalam rangka peduli penanganan COVID-19. Kadif Humas Polri bersama Polres Metro Jakarta Selatan beserta jajarannya melakukan pembagian sembako kepada warga di Polsek Mampang Perapatan. Bantuan sembako dalam rangka peduli penanganan COVID-19 diberikan secara simbolis oleh Kadif Humas Irjen Pol Argo Yuwono dan Kombes Pol Budi Sartono selaku Kapolres Metro Jakarta Selatan kepada warga Mampang Perapatan. Pembagian sembako ini dilakukan dengan mengikuti prosedur protokol kesehatan COVID-19. Sebanyak 7.500 sembako diberikan dan langsung didistribusikan kepada seluruh warga DKI Jakarta. Ini untuk hari ini kita ada lokasi tidak hanya di Jakarta Selatan saja, ada di Jakarta Timur, ada di Jakarta Barat, ada di Jakarta Utara. 7.500 paket sembako yang akan kita distribusikan. Dari Jakarta, Tim Liputan MAP TV melaporkan. Di masa PSBB transisi, sejumlah tempat wisata di DKI Jakarta kini sudah mulai dibuka kembali. Menanggapi hal ini, pihak pengelola Taman Mini Indonesia Indah telah menerapkan protokol kesehatan secara ketat guna mencegah penyebaran virus COVID-19 di tempat wisata. Pengelola Taman Mini Indonesia Indah menerapkan protokol kesehatan secara ketat dalam rangka mencegah penyebaran virus COVID-19 terhadap para pengunjung. Mulai dari pembatasan jumlah pengunjung yang hanya menerima 25% dari kapasitas, maksimal hanya 20.000 pengunjung per harinya. Selain itu, dari pintu masuk sebelum memasuki kawasan Taman Mini Indonesia Indah, dilakukan dahulu pengecekan suhu tubuh serta memberikan hand sanitizer oleh petugas. Tempat cuci tangan beserta sabun juga sudah disediakan di berbagai tempat. Di Taman Mini ini juga disediakan posko kesehatan untuk pengunjung yang suhu tubuhnya tinggi melebihi batas yang ditetapkan, serta tim patroli yang selalu berkeliling guna mengingatkan para pengunjung agar tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Kita memang membatasi jumlah pengunjung, Mbak. Kalau sesuai dengan aturan pemerintah, kita hanya menerima 25% dari kapasitas. Jadi maksimal per hari itu kita bisa menerima 20.000 pengunjung selama masa transisi. Kita juga tidak mau taman rekreasi ini menjadi klaster baru untuk penderita COVID. Jadi sejak dari pintu itu kita sudah menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Kendaraan disemprot disinfektan. Tadi kalau lihat tadi masuk ada disinfektan yang otomatis menyiram ke setiap kendaraan yang masuk. Harus pakai masker. Cuci tangan sudah banyak disiapkan tempat-tempat cuci tangan dan sabunnya, atau pakai hand sanitizer dan jaga jarak. Mengukur suhu tubuh. Jadi ketika suhu tubuh diukur tinggi, kita persilahkan untuk istirahat dulu dan kemudian diperiksa lagi. Kalau sudah normal, kita persilahkan masuk. Tetapi kalau masih tinggi, kita anjurkan langsung menuju pos kesehatan atau klinik yang sudah kita siapkan di dalam area ini. Nah, kita di Taman Mini Indonesia Indah ini ada tim yang selalu berpatroli naik mobil dengan pengeras suara untuk mengingatkan pengunjung jangan lalai dengan protokol kesehatan, harus disiplin. Dan kalau melihat kita datangin, kita sampaikan dengan baik-baik, pakai masker atau jaga jarak. Dari Jakarta, Tim Liputan MAP TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Atas nama tim redaksi yang bertugas, saya Luluwita pamit undur diri dari hadapan Anda. Ingat pesan Ibu, gunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Terima kasih dan sampai jumpa.
guys, gak apa-apa. Masak-masak bersama Chef Lintang membuat hari Anda makin sempurna. Dengan berbagai macam menu masakan yang disajikan dengan cita rasa Nusantara yang pastinya cocok untuk Anda sajikan di rumah bersama keluarga. Mulai dari kreasi kimbap Korea ala Nusantara yang pastinya bikin Anda ketagihan, dan kreasi minuman stroberi Yakult yang seger abis, sampai kreasi cemilan Three Trunk of Banana yang pastinya bikin Three yummy. Trunk of Banana. Saksikan masak-masak olahan Lintang hanya di MAP TV. Di acara masak-masak olahan Lintang. Halo teman-teman, kembali lagi di acara olahan Lintang. Nah, kali ini aku mau masak makanan gimbap Korea. Tapi kali ini beda banget dari biasanya. Nah, kalau biasanya kan pakai kecap asin. Nah, kalau nanti di dapur olahan Lintang ini semua serba rasa cita lokal. Nah, nanti aku bakal ngajakin satu temen aku nih buat masak, buat ikut nemenin aku sekaligus buat nyobain. Nah, sekarang panggil aja Cika. Halo, apa kabar? Baik banget, kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, sekarang kita mau masak apa nih, Kak? Hari ini kita mau masak gimbap Korea. Oke, gimbap Korea. Kamu udah pernah belum nih? Udah pernah nyobain belum gimbap Korea? Kalau gimbap sih baru lihat di drakor, tapi belum pernah cobain. Nah, nanti gimbap yang aku bikin itu beda banget dari biasanya. Nanti kamu harus cobain deh. Oke, siap. Kita mulai aja langsung. Oke. Oke, kalau gitu kita langsung mulai masak aja. Gimana? Jadi sekarang aku mau siapin telurnya dulu ya. Oke. Telurnya ini didadar atau diceplok, Kak? Nanti telurnya kita dadar. Oke, didadar. Udah. Nyalain kompornya. Nah, nanti kamu bantuin aku ya. Apa? Nasinya. Nasinya? Iya. Oke. Nah, jadi kan nasi sama telurnya itu udah siap. Nah, sekarang kita mau gulung-gulungnya. Oke. Kita keluarin dulu rumput lautnya. Rumput laut ini bisa dijual di mana aja ya? Dia mudah didapatkan. Mudah didapatkan. Nah, terus kita taruh nih. Aku dulu ya, baru kamu. Oke. Nasinya kita taruh tipis-tipis aja. Kita langsung nih. Ini kan ada wortel, timun sama sosis yang tadi. Oke. Kayaknya dua-dua aja ya. Dua apa satu ya? Kita susun. Ini isinya bisa bervariasi kan ya, sesuai iya, bisa. kita. Kamu bisa ganti si timunnya ini, pakai bayam juga bisa. Oh, bayam. Atau kamu pakai daging juga. Jadi kita langsung gulung-gulung. Cukup. Sambil ditekan-tekan ya. Jadi kayak dipijit-pijit gitu ya? Iya. Oke. Cika boleh minta tolong aku ambil ini ya.
Jadi ini dipotongnya itu jangan terlalu tebal, jangan terlalu tipis juga ya. Bener-bener rasa rumput lautnya. Terus rasa nasinya tuh pas, nggak asin, nggak yang sampai tawar juga enggak. Ini bener pas banget. Pas banget. So. Tapi ada perbedaan nggak? Kalau misalnya kamu pernah beli kan pasti. Mungkin bedanya apa? Mungkin bedanya kalau di luar itu isinya kali ya. Jadi dia lebih bervariasi, terus lebih banyak juga. Nah, kalau ini kan variasinya telur, sosis, timun sama wortel. Nah, kalau di sana tuh aku pernah beli yang isinya ayam geprek dimasukin di kayak gini juga. Jadi dalamnya kayak gitu. Nanti aku kan mau bikin sambalnya nih. Nanti itu lebih mantep. Oke. Nah, jadi sekarang aku mau bikin sambalnya nih kan. Tadi aku bilang kalau misalkan pakai kimbap Korea itu kan pakai kecap asin. Nah, kalau misalkan aku bikin nanti pakai sambal terasi biar cita rasa lokal. Siap. Kita goreng dulu. Belum panas. Aduh. Ini masukin aja nih. Belum panas tau. Dan ini kayak ciri khas yang kita masak hari ini ya. Kita nggak pakai saus yang tadi apa? Pakai apa ya? Kecap asin. Iya, kecap asin. Jadi kita pakai sambal terasi. Wah, gila, penasaran banget sih ini aku. Tapi kamu suka sambal nggak? Honestly gak suka, tapi mungkin nanti aku coba-coba biar tahu apa perbedaannya dari saus aslinya dari Korea sama saus yang kakak bikin. Oke. Jadi tadi sambalnya itu dimasaknya kalau udah wangi aja ya, jadi langsung makan. Oke, jadi gak perlu lama-lama. Sekarang aku mau kamu nanti cepet. Aku penasaran banget nih rasanya gimana. Gimbap pakai sambal terasi. Aduh, gila. Terus nah, ini kan udah. Terus kita pindahin dulu ke sini. Ya, wanginya soalnya. Wah, enak, kamu bisa nih bikin di rumah. Iya, ini gampang banget sih ya. Jadi teman-teman di rumah kalau emang lagi gabut nih, iseng mau ngapain, bikin ini aja teman-teman. Soalnya bahan-bahannya juga gampang didapetin ya. Iya, betul. Terus cara masaknya juga mudah banget. Nah, udah jadi nih. Oke, kamu penasaran nggak nanti? Penasaran banget sih rasanya kayak gimana. Soalnya ini bener-bener masakan baru banget. Kayak baru tercetus oleh Kak Lintang. Tapi Kak, kalau makanan doang tanpa minuman tuh rasanya kayak hambar gitu loh. Tenang aja, nanti sehabis ini aku bakal bikin minuman yang seger banget. Oke. Jadi udah pedas-pedas, terus minuman yang seger. Siap. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Olahan Lintang. Dadah. Nah, kita mau langsung bikin minumannya. Ini tuh kita mau bikin strawberry Yakult. Oke, jadi ini minuman sehat ya Kak ya? Sehat banget. Siap. Karena pemanisnya kita nggak pakai gula ya Kak ya? Iya, kita pakai madu. Nah, ini bahan-bahannya. Nah, tadi aku habis ambil es batunya. Sekarang kita mau langsung masukin ke blendernya.
kita langsung bikin 2 atau satu-satu dulu, Kak? Langsung 2. Langsung 2, oke. Kita butuh Yakult tuh berapa ya dalam 1 gelas? 3. Oh, 3. Oke. Aku bukanya, Kak. Oke. 1 sampai 2 sampai 3 Yakult lah. 2 sampai 3 Yakult cukup Iya. ya. Oke, berarti tadi udah 2, 3. Oke. Strawberry-nya nih. Strawberry-nya. Oke. Teman-teman pastiin strawberry seger ya. Jangan sampai strawberry busuk yang dipakai. Wah, bahaya itu. Lanjut, madu. Nanti madunya kita pakainya nanti. Oke, di terakhir. akhir. Sekarang berarti ini sirup. Ya. Kita makainya secukupnya ya. Oke, secukupnya. Oke. Sama tuh kaget kok. Gak apa-apa, refleks kita refleks guys, gak apa-apa. Kenapa kita kompak banget ya? Ya ampun. Nah, sebentar aja kita. Oke. Kita masukin madunya dulu. Wow. Aku mau coba Kak ya. Oke, boleh. Di gelas satu. Masukin ya guys. Susunya juga. Iya, susunya juga. Aku lupa. Maafin. Oke. Ini kita plating juga ya sama kayak madu tadi. Deketin aja. Oke. Sekarang aku masukin. Pelan. Sabar. Diambil dulu. 1, 2, 3 ya lagi. Jangan ragu dong. Nah, ini udah selesai. Habis ini kita mau bikin cemilan. Oke. Nanti aku mau bikin cemilan yang unik banget biar teman-teman di sana pada penasaran. Kira-kira teman-teman udah tahu belum semua nih makanan apa yang mau kita Belum. cicip? Belum ya? Berarti ini masih jarang banget ya? Iya, ini Oke. masih jarang banget. Orang-orang belum pada tahu lah. Teman-teman semua penasaran kan? Penasaran? Terus ikut kita ya? Oke. Di acara Olahan Lintang. Halo guys, masih bersama aku Lintang dan aku Cika di acara masak-masak olahan Lintang. Nah, di segmen kali ini aku mau bikin cemilan yang unik banget. unik. Bener-bener unik. Unik banget. Bahannya tuh dari apa kira-kira? Aku namainnya ini tuh Three Trunk of Banana. Three Trunk of Banana. Oke. Alias gedebong pisang. Oke, namanya jomplang ya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Oke. Gak apa-apa. Nah, kamu tahu nggak sih bentukannya? Yang ini kan? Ya, aku nggak tahu sih kan. Oh iya. Oke. Kayak gini nih. Buat teman-teman yang nggak tahu ini kayak gini nih. Terus nanti kita ambilnya tuh daleman yang ini, yang kayak saringan lah pokoknya. Oke. Nah di sini aku udah ada yang udah aku olah lah. Ini tuh sebelum kalian olah harus direndam dulu dalam semalam pakai air kapur sirih. Harus pakai air kapur sirih ya? Iya. Oke. Biar getahnya hilang. Oh, I see. Terus di sini aku udah panasin minyaknya.
Jadi kita mending langsung mulai aja. Siap, oke. Kok dia panas? Jadi ini ditaruh di terigunya, nanti langsung dicelupin di minyak ya? Oke. Aku boleh coba, Kak? Boleh. Harus warna hijau atau ganti-gantian? Bebas. Oke, aku mau warna merah apa ya? Ini. Ini seru ya sebenarnya. Kita masak sama mama kita, bisa sekalian quality time kan sama keluarga, sama teman-teman juga bisa nih buat jadi bisnis. Ya. Sebelumnya kamu pernah dengar nggak sih apa soal keripik dari gedebong pisang ini? Justru aku baru tahu dari ini. Berarti selain pisangnya, selain buahnya bisa dimakan langsung, Iya. gedebongnya juga bisa bermanfaat untuk kita. Pisang itu emang pohon seribu guna. Iya. Nah, kita udah selesai nih bikin keripik three trunk of banananya. Oke. Sekarang kita mau hias-hias. Oke. Kamu yang coklatnya, aku ini. Boleh. Tapi ini toppingnya bisa sesuai kita ya nanti maunya Bisa, gimana? mau apapun serah. Oke. Ini langsung taburin sini aja ya. Oh, kamu dulu. Boleh. Hasilnya. Oke. Tada. So, jangan kemana-mana ya. Tetap ikutin kita terus yuk di acara Olahan Lintang. Dadah. Jadi kita udah di penghujung segmen. Kita udah di segmen terakhir. Kita pamit. Jangan lupa di episode selanjutnya kita bakal bikin resep-resep yang unik-unik. Ya pokoknya sehat lah. Dan yang pasti itu adalah Murah kita meriah. rasa Lokal. Oke. Sampai jumpa di episode selanjutnya di acara Olahan Lintang. Bye-bye. Mel, kenapa dari tadi gue lihat lu diem mulu? Ada masalah? Cerita dong Mel, kalau ada apa-apa. Iya, coba ceritain. Kamu nyalain aku. Ngerti? Kamu sebagai kepala keluarga yang harusnya introspeksi diri. Loh, kok aku? Alah, udahlah. Kamu ya yang nggak bisa manage uang, kerjaannya cuma shopping aja. Kamu nyalain aku. Kamu sama Meli. Kapan mau bayar? Nyari uang. Ya, Apa kampus yang udah kamu kasih kamu hasilin? keringanan. Anak kita nggak bisa Saya bayar. tunggu. Udahlah. Aku mau kita pisah. But I'm not okay. This is not fair, and I want to leave. Mental health is a big deal. Akan ada program yang menemani istirahat malam kamu.
Egi dan Rafli akan setia menemani kamu dengan topik yang seru dan inspiratif. Itu bener. Maaf ya Allah. Kubu Seru, Senin sampai Jumat jam 7 malam hanya di MAP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan gua host Egi Nirvani Pradama Putra dan co-host gua Muhammad Rafli dalam acara Kubu Seru. Dan di acara Kubu Seru ini kita bakal memberikan informasi yang sangat menginspirasi banget. Menginspirasi dan seru banget. Dan karena tema kita hari ini adalah inspirasi anak muda, kita juga bakal menghadirkan bintang tamu anak muda yang bertalenta tentunya. Sangat banget. Dan Sangat. mempunyai prestasi yang sangat banyak Di kancah internasional, dia adalah seorang freestyler bola. Iya, Tahu bola. Tahu yang bulat. bola bekel kan? Langsung aja kita Oke. panggil ini dia. Ari Ardiansa. Bisa gitu ya? Keren. Langsung aja deh. Oke, langsung aja dulu. Mohon maaf Ri ya. Taruh dulu ya, taruh. Gue mau nanya soal bola nih Ri. Gimana nih? Ini lu dapet di mana? Nemu sih tadi di depan. Enggak serius. Ini kan gue dapet artikel tentang lu. Katanya bola ini tuh bola yang bener-bener khusus. Ini tuh lu dapet spesial kah atau emang lu beli kah atau apa nih? Gue mau nanya soal bola ini dulu deh. Kalau bola ini sih gue bikin sendiri karena Bikin sendiri, serius? Karena gue ada brand gitu lah. Oh ada brand. Tepuk tangan dulu dong. Ada usaha sampingan ya? Iya. Oke, gue taruh dulu Ri ya. Nah, penasaran kan kalian tentang Ari? Jangan kemana-mana, tetap di Kubu Seru. Nah, masih bersama Ari Ardiansa di sini. Nah, yang tadi penasaran di segmen 1 yang tadi penasaran sama dia, sekarang kita tanya-tanya nih orangnya nih. Nah, gue mau nanya sama lu, sejak kapan lu kenal sama dunia freestyler? Sebenarnya sih baru SMA sih. Oh, masih Jadi SMA. sebelumnya itu gue emang dari kecil main bola tapi sepak bola ini Sepak bola biasa. Sepak bola ya. Nah. SSB juga sempat SSB, tapi sering berjalan waktu kok nggak maju gitu, maksudnya belum dapat klub, terus juga seleksi timnas gagal. Jadi bagaimana caranya gue mewakili Indonesia tapi tetap di bola
dan alhamdulillah di freestyle gue udah wakil Indonesia ke berbagai negara. Wah. Tepuk tangan dong. Gila. Keren banget anak muda. Terus menurut lu nih pengalaman yang paling berkesan nih ketika lu udah ke internasional di situ, yang paling berkesan tuh apa sih? Yang paling berkesan sih mungkin ketemu idola gue ya. Siapa tuh? Lionel Messi. Wah gila sama bro. Iya. Yoi. Tapi sebenarnya gue idolanya awalnya tuh waktu SD Cristiano Ronaldo sih. Wah berarti lu gak tusuan sama gue. Kenapa Lionel Messi? Karena kan dari segi postur sama nih, kan kecil, dia juga ibaratnya dari postur nggak ngaruh gitu di sepak bola. Walaupun dia kecil tapi dia bisa berprestasi gitu kan. Nah akhirnya gue juga suka sama Lionel Messi dan ketemu waktu itu di Barcelona Spanyol, dan itu ketemunya bukan sekali. Jadi kalau ada yang bilang kesempatan itu hanya datang sekali, itu adalah pepatah kuno. Kesempatan datang untuk orang yang terus berusaha. Itu di tahun 2014 waktu itu ada syuting, kan jadi gue wakil Indonesia dari 13 negara yang syuting di Barcelona Spanyol. Kemudian di tahun 2014 diundang lagi untuk show depan dia gitu, jadi di La Masia waktu itu eksklusif langsung ketemu dengan dia. Jadi waktu 2014 itu dia masih kenal juga tuh, masih kayak oh nih waktu itu syuting sama gue nih, jadi gitu. Gila keren. Tapi lu ngerti bahasanya? Dia bahasa Spanyol, dia nggak bisa bahasa Inggris. Tapi gue udah nyiapin bahasa Inggris tuh, gue udah ngomong ini sama dia nih. Udah ngomong, translatornya baru dia punya translator gitu, ada translator. Bentar nih. Ini ngomong-ngomong partner gue kemana ini nih? Oh iya, mana dia? Nah ini dia nih. Ya manusianya. Waalaikumsalam. Ya. Hai. Bentar lagi. Iya. Bentar diri dulu. Nih lu ada yang aneh dari gua. Medali siapa? Iya, kayak kenal nih. Ini gua nemu dari belakang. Suruh pakai. Yang benar. Kenal nih. Enggak, kalau gua ngebawa ini sengaja nih. Gua juga pakai ini sengaja nih, kan. Gua buka dulu kali ya, gelap. Bentar. Diri dulu. Lagi. Konsep lu tuh apa? Ini di mana? Kan gua jelasin. Hilang di belakang tadi, udahlah ya. Amin ya Allah. Udah lah ya, gue mau bahas ini bro. Nah ini tuh adalah beberapa medali dari Ari ini. Ari Ardiansa dong. Gue mau membahas dan gue mau nanyakan ini satu-satu deh. Kalau nggak usah satu-satu deh. Ini yang paling berkesan, yang menurut lu paling istimewa buat lu ini, yang mana Ri? Sebenarnya sih semuanya istimewa ya buat gue, dan terlalu baik juga kalau misalnya gue boxing. Jadi ini salah satu yang menurut gue paling berkesan sih, ada 4 ya. Oh ada 4. Yang pertama mungkin ini nih. Jadi ini apa itu? Waktu itu. Boleh coba. Nah ini dia. Apa coba Ari jelasin? Juara di Singapura, dan itu tingkat ASEAN, jadi se-Asia Tenggara. Gue wakil Indonesia dan alhamdulillah bisa juara 1. Kemudian yang ini nih, nah IOX ini, jadi IOX ini kebetulan Indonesia tuan rumah, Indonesia Extreme Sport Championship. Dan itu open untuk seluruh dunia. Dan finalnya waktu itu lawan freestyler terkuat di Asia maupun dunia, dan itu negara dari Jepang. Dan ini nih, alhamdulillah ini gue bisa ngalahin orang Jepang. Jadi orang Jepang kalah bro. Nah ini gue ada VT tentang lu, tentang kita lihat aja deh VT ini dia. Nah itu kan tadi lu di Paris di Arc de Triomphe kan itu. Emang tahu? Ya itu dia, gue mau nanya sama lu ya kan. Gue mau nanya nih, di sana ngapain aja Ri? Selain lu juggling. Emang juggling sih di sana. Emang juggling. Jepang lu. Enggak usah Jepang. Gue juga lihat artikel lu beberapa kali, lu juga diwawancara sama orang sono gitu kan, media Prancis. Gimana rasanya Ri? Ya waktu itu sempat diwawancara pas Euro 2016 ya waktu itu. Euro 2016 ya. Diwawancara sama media dari Portugal, karena waktu itu finalnya Prancis lawan Portugal. Dan dia pakai bahasa Portugal tuh. Nah itu dia nanya. Dia tuh pakai bahasa apa sih? Pakai bahasa Indonesia. Jauh nggak ngerti. Enggak pakai. Jadi dia ngomong dulu nih masih pakai bahasa Portugal. Nah set baru. Oke, nah di situ kan lu juggling. Nah
gue udah pakai beginian, lu ajarin gue juggling di sini, Ri. Jangan sosokan gitu. Kan gue mau mencoba belajar. Coba dulu nih. Jadi cuma satu tanggung, Ri. Iya nggak apa-apa. Gue kampung. Aman buat gue. Jadi di freestyle tanggung dulu. Di freestyle football ini ada trik atau teknik dasar, yaitu namanya juggling. Nah sebelum lu nguasain trik-trik freestyle, jadi harus basicnya dulu nih. Basicnya dulu gimana tuh? Juggling kayak gini nih. Ini namanya juggling. Nah jadi kalau 1, 2, kalau udah bisa tuh 2, seterusnya sampai selama 10. mungkin. Coba. Astagfirullahaladzim. Gini kan? Itu dribble. Iya benar. Mohon maaf ya Allah. Tuh 2. Ya. 2 nggak diri. Coba lagi. Coba lagi. Terus. Susah nggak? Lumayan. Udah lah ya. Ternyata emang gue belum berbakat. Jadi emang kita konsisten berlatih terus setiap hari, ada niat juga ya kan. Yang penting gue udah niat dong, bos. Ya nggak sih, ya udah jangan kemana-mana aja deh. Gimana kalau gue freestyle dulu nih, lu liatin gue. Boleh. Dari tadi belum freestyle, cuma juggling dong nih. Iya. Maksudnya kan. Oke, musik. Freestyle aja dikit. Boleh. Interin gua. Oke. Gue tau salah clipper namanya. Oke, jangan kemana-mana. Cinta tak pernah kau dapat, ya sudahlah. Saat kau berlari mengejar anganmu dan tak pernah sampai, ya sudahlah. Coba di kepala bisa gak? Pasti jago dong. Background gue terjatuh, kejebak lagi. Makanya, bahaya ntar gue repot lagi. Coba lu. Oh gua? Iya, coba lu. Lu ngedek gue. Kan lu jago, lu ngomong-ngomong gue ternyata jago. Look at this. Yes. Soal Inggris lu ya. Misalkan gue. Iya coba. Asik lu. Oke. Tangan gini lagi. Tepuk tangan dulu. Oke, karena di segmen tadi kita udah ngelihat Ari menang trofi, juga udah jalan-jalan keliling dunia. Nah, sekarang kita tantang nih dia untuk main games. Wah, apa tuh? Ada namanya Tebir. Apa Pak? Siap nih? Siap. Iya. Oke. Yang jago tuh. Nah, Mas yang jago. Mas saya jago nih. Dilihat dari ini. Maaf. Nah, taruh sini. Satu lagi berarti ya? Iya. Satu lagi. Siapa ya? Ini aja nih. Pasangan, gak apa-apa, gue nanti cek deh. Oke. Ini pacaran nih. Pacaran, Mas dulu. Suruh ke sini. Oke, geseran. Mari. Oke, lalu sebentar Mas ya. Namanya siapa Mas? Duduk dulu. Oke, silakan. So sweet juga ya. Namanya siapa Mas? Mas Tri. Iya. Mbaknya? Putri. Siapa? Cocok ya. Yaudah kita kapan nyebar undangan? Baru ketemu kayaknya udah. Ini acara nyari jodoh ya? Ini acara nyari jodoh. Enggak. Macam sih. Mohon Pak. Tulisannya apa nih? Jangan baca. Coba. Danau dong. Coba. Ya, coba. Pikul. Mingkul.
Mikul. Pikul. Mimpul. Ipul. Iya, Ipul siapa Jamil? Pikul. Mingkul. Salah sih sebenarnya. Kecamatan semua dah. Udah habis belum sih waktunya? Bakul. Belum terus. Tadi tanya belum ya? Pikul. Mikul. Mipan. Ternyata hari coba jago freestyle doang nih. Gimana sih? Tahan. Aman. Oke. Duh, gagal lagi gua. Siap aja. Siap. Belum. Oh, belum. Kutu. Tutut. Kutu. Tunduk. Biasanya tuh bibir ya bisa nggak sih? Banget. Lagi. Cica. Cinta. Sudah lu maju sini. Cica. Cinta. Aku cinta. Tahu dong, Bos. Jika. Buka. Bener sumpah. Yang disettingnya begitu. Biar yang pulang dari sini budak. Wah, hati-hati nih. Ini chemistry-nya luar biasa. Tadi ketebak satu tepuk tangan lu. Satu. Bayar kemana-mana tetap di Kubu Seru. Masih di Kubu Seru, masih bersama Ari Ardiansyah. Sorry. Apa? Freestyler. Freestyler dia itu. Iya. Coba Ari diri dulu dong. Nah, biar enak. Sini nih kita nih. Boleh. Oke. Bentar. Repot lu. Udah. Nah, tadi kan gue udah belajar nih, ya kan, Bu? Ya, coba. Gimana coba? Belajar susah? Ya, gimana ya? Lumayan susah karena ini benar-benar buat orang-orang yang harus belajar terus yang mempunyai skill lah, yang benar-benar fokus di bidangnya kayak Ari ini, karena dia kan dari muda bener ya, dari kecil bener udah bersahabat dengan bola. Jadi buat teman-teman yang emang dari kecil udah jago juggling atau punya bakat lain selain Ari, mungkin harus dikembangkan. Iya, karena fokus terus juga semangat ya. Nggak, sebenarnya sih bukan dari kecil sih. Ini dari SMA latihan freestyle. Dari SMA. Tadi yang gue bilang tadi kan. Oh iya. Dari bola kan awal. Iya, dari bola. Nah, freestyle ini baru nekunin tuh pas SMA. Oh, pas SMA. Jadi banyak banget sih sebenarnya yang kita ambil dari freestyle ini.
kayak tadi misalkan contohnya tadi latihan nih susah nih gagal. Benar. Nah, itu nilainya apa? Jadi kita never give up tuh, jangan pantang menyerah. Dari Ari. Jadi coba Ri, buat motivasi buat anak-anak selain never give up dari lo apa nih buat untuk generasi muda? Ya mungkin banyak cara ya untuk kayak misalnya mengharumkan nama bangsa atau memberikan kegiatan positif gitu ya. Ini cuman salah satunya aja sih, freestyle football gitu ya. Intinya asalkan kita nekuni suatu dengan sungguh-sungguh, terus juga kerja keras dan jangan lupa juga berdoa, insya Allah hasilnya bakal bagus. Oke. Karena ini tadi gue udah bahas, ini adalah salah satu brand lu juga ya. Coba tolong disebutin brand lu biar dipromosiin dulu dikit. Promosiin ya? Boleh. Brand gue itu namanya Eclipse Streetwear, bisa dibuka tuh di Instagram. Pokoknya nanti ada deh. Baju, sepatu, tentang freestyle semua ada. Freestyle stuff lah. Freestyle stuff semuanya. Oke, tepuk tangan dulu dong buat bintang tamu kita hari ini. Luar biasa banget. Tentang bintang tamu hari ini sangat menginspirasi, sangat inspiratif sekali. Saya Egy Nirpandi Pratama Putra dan Muhammad Rafli dan juga segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di Kubu Seru. Bang, numpang tanya bang, daerah Jakarta Utara mana ya? Mana ya? Masih ya? Halo, lapor, ini ada ngumpul. Woi, cabut! Pakai masker. Kopi aja kamu harus berbicara serius. Sedangkan bumi yang kita pijak ini. Arka, kalau misalnya aku jawab dong. Lu salah siapa? Salah sang motor. Udahlah, aku nggak percaya sama kamu, kita putus aja. I love you. Ya sambil kopi aja kamu harus berbicara serius. Nama gue Latesya Grisel. Gue sering banget dipanggil Tesya. Tapi beda dengan Arka yang dia sering banget manggil gue Latte. Kata Arka, nama gue cukup unik. Kayak ada unsur kopi-kopinya gitu. By the way, Arka itu pacar gue. Dia bekerja di sebuah kedai kopi dan itu menjadi alasan kenapa dia manggil gue Latte. Kita menjalani hubungan ini kurang lebih 2 tahun. Susah seneng udah pernah kita rasain bareng-bareng. Oh iya, tadi itu hanya sedikit bagian dari kisah bahagia kita. Namun berbeda dengan kondisi hubungan kita saat ini. Loh,
Tesya, lu ngapain kesini malam-malam? Gak apa-apa kok, gue ngomong dulu ya. Astaga Tesya, please lah ya. Pasti gara-gara Arka. Yaudah masuk dulu. Gila, lu kenapa lagi sih Tesya? Gue gak bisa banget nih ngeliat temen gue kayak gini. Terus gue harus kayak gimana lagi? Mending sekarang lu ke kamar mandi, abis itu lu cuci muka, terus lu balik lagi ke sini. Oke? Gak mau ah. Kayaknya gue gak sanggup lagi deh kayak buat hidup. Tesya, lu gak boleh ngomong kayak gitu. Lu inget kata-kata gue, cowok di dunia ini tuh banyak banget, gak cuma si Arka. Paham? Alfa, emang sih cowok itu banyak, tapi kan yang kayak Arka nggak ada. Shh, udah deh udah. Gue tahu gimana caranya biar lu lupain Arka. Tips yang pertama, luangin waktu bareng sama teman-teman lo. Suami kemana sih udah datang? Emang lu pesen apa deh? Latte, vanilla latte. Oh tuh. Makasih mas. Kok lu ngeliatin kopi gua dah? Mau kali? Serius, kalau mau ambil aja. Yalah, kalau semua malu, minum tinggal minum. Ini, tapi pengen minum. Tips yang kedua, ubah nama kontak dia di handphone lo. Gimana kalau gue ubah namanya jadi bajingan aja kali ya? No. Jangan luapin kemarahan lu kayak gitu. Yang ada, lu malah makin kepikiran sama dia. Gimana kalau sampah? Bentar. Kenapa sampah? That's simple, right? Mana? Tesya, lu lama banget sih buang sampah doang. Gue inget Arka. By the way, gue putus sama Arka 3 hari yang lalu karena... Sya, kayaknya kita mendingan udahan aja deh. Kenapa? Aku udah gak kuat. Please balik, please. Beneran gak balik dong. Sudahi semua bicara, ku ingin segera berdua dan pagi menjelang. Tips yang ketiga, lakuin apa yang pasangan lo larang. Aduh, Alfa, lo kan tahu sendiri Arka kayak gimana. Cool, cuek, pendiam. Mana pernah dia ngelarang gua. Iya juga sih. Tips yang keempat, temuin sosok baru. Itu serius pesanan lo, Kak? Kenapa? Perihal cangkir kopi aja kamu harus berbicara serius. Sedangkan bumi yang kita pijak ini sebercanda ampas kopi hitam ini. Oh iya, by the way, cukup meja ini aja jadi jarak di antara kita. Panggilan kamu ke aku, jangan ya. Maksudnya gimana? Ya maksudnya biar kita ada hubungan dekat aja. Dan kamu juga boleh panggil aku dengan nama Petang. Kenapa petang? Semesta memberikan puing-puing warna kulitku ini, seperti halnya warna lagi sore menuju malam. Yang terakhir, tips yang kelima, temuin mantan lo untuk bicara santai sebagai teman baik. Hai.
Hai, Syah. Alasan aku minta ketemu cuman buat rekonsiliasi aja sih sebagai teman. Oh, oke. Kok jawabnya oke doang? Terus kamu mau aku ngomong apa? Ya apa kayak gitu. Kasih alasan aja kenapa kita putus. Aku udah gak kuat. Gak kuat kenapa? Semua yang aku lakuin tuh salah di mata kamu. Apanya yang salah? Bang, pesen piccolonya 1 sama chicken wingsnya 1. Oke, siap. Halo? Kamu lagi apa sih? Iya, Latte. Kok nggak balas WhatsApp aku? Aku kan lagi kerja. Iya, aku lagi kerja. Di kafe lagi rame banget ini. Iya, tapi balasnya singkat banget, nggak kayak biasanya. Nggak bilang sayang, emoticon peluknya nggak ada. Lagian balas ditambah sayang dan emoticon peluk nggak sampai bikin pelanggan kamu kabur loh. Itu kamu sebenarnya lagi sama siapa? Bohong ya? Coba bilang I love you ke aku. Itu kan aku romantis. Romantis dari mana? Kok kamu tega sih waktu itu ninggalin aku sendirian? Lebih tega mana? Aku apa kamu? Karena ini masih jauh gak sih? Aku capek tahu. Arka kalau misalnya aku jawab dong. Ya sabar dong, Teh. Aku juga capek. Kamu ngeliat apa? Aku juga capek kali. Yalah, udah kali nggak usah teriak di depan aku juga. Lagian motor udah tua masih aja dipakai kemana-mana. Udah aku naik ojek aja. Oh jadi gitu? Ada masalah sedikit aja kamu langsung minta putus? Loh, itu bukannya kamu ya? Katanya kamu kerja, kok malah bikinin kopi bentuk vlog buat cewek lain sih? Udahlah, aku gak percaya sama kamu, kita putus aja. Loh, pakai cabai sih? Kan kamu tahu sendiri aku gak suka pedas. Udah, putus aja. Kok jadi aku yang serba salah? Serba salah atau nggak mau salah? Loh, kok kamu jadi nyalain aku? Terus salah siapa? Salah stang motornya. Kan enggak, salahin Google Maps-nya lah. Kenapa ngarahin jalannya nggak bener? Kamu ngapain? Mau nelfon kantor Google. Mau nanya kenapa kok kita dikasih jalan nggak benar dulu? Ya jangan, malu-maluin aja. Tadi katanya salah Google. Katanya kamu nggak salah. Ya emang nggak salah, mungkin salah HP akunya aja yang error. Terus sekarang yang salah HP-nya. Bukan juga. Kenapa diam?
ntar aku lagi nyalain diri aku sendiri. Kenapa? Ya pokoknya semuanya salah aku dah. Kenapa gue pergi? Apa semua yang dibilang Arka benar? Tapi gue harus bilang apa ke Arka? Apa gue harus ngerendahin diri gue dengan minta maaf? Bener loh, dia gak manggil gue. I love you. Ngomong I love you ke siapa tadi? Ih, Enggak, serius. Ngomong I love you ke siapa tadi? Ke tukang nasgor ya? Because I wanna be your favorite girl. I wanna be the one that makes your day, the one you think about as you lie awake. I can't wait to be your number one. I'll be the biggest fan and you'll be mine, but I still wanna break your heart then make you cry. But won't you wait? Mel, kenapa dari tadi gue lihat lu diem mulu? Ada masalah? cerita dong Mel kalau ada apa-apa. Iya, coba ceritain. Kamu nyalain aku. Ngerti? Kamu sebagai kepala keluarga yang harusnya introspeksi diri. Loh, kok aku? Alah, udahlah. Kamu ya yang nggak bisa manage uang, kerjaannya cuma shopping aja. Kamu nyalain aku. Kamu sama Meli, kapan mau bayar? Nyari uang. Ya, apa kampus yang udah kamu kasih kamu hasilin, keringanan. anak kita nggak bisa Saya bayar. tunggu. Udahlah. Aku mau kita pisah. But I'm not okay. This is not fair, and I want to leave. Mental health is a big deal. Siapa bilang anak muda zaman sekarang tidak peduli budaya? Di desa Sukacai, Pandeglang, Banten masih banyak loh anak muda yang cinta akan budayanya. Mau lihat keseruan dalam rangkaian acara budaya Maulid? Saksikan Jejak Pemuda hanya di MAP TV.
nama saya Didi Suhendi. Desanya Desa Sukacai, kampungnya Kampung Sukacai. Kegiatan rutinitas tahunan ya, sekarang Maulid Nabi. Jadi kegiatan akbar sih kalau di sini. Oke, jadi untuk kegiatan Maulid di sini gitu yang gerakinnya ya semua masyarakat pastinya ya, tokoh-tokoh, ulama-ulama dan juga para pemuda-pemuda. Soalnya di sini kan ada kepanitiaannya ya, ada panitia dewasa, ada juga ada panitia pemuda. Jadi ada 2 panitia, tapi sama gitu. Cuman yang kalau pemuda itu urusannya tentang menghias jalan, tentang aksesoris, tentang kembang api seperti yang pernah Anda saksikan kan kayak gitu, hias jalan dan lain sebagainya kayak gitu. Juga sih kalau di dalam pelopor ya gimana ya, kita orang sini gitu kan, kalau bukan kita siapa lagi kan gitu kan ya. Jadi mau nggak mau ya kita harus ya mudah-mudahan jadikan apa ya, contoh lah gitu kan, jadi biar nanti kedepannya juga banyak nanti yang meneruskannya kayak gitu. Ya pastinya senang ya, karena ini kan Maulid Nabi memperingati tentang kelahiran Nabi ya. Sebagai umat Islam pastinya itu merupakan apa ya, hal yang ingin dilakukan semua orang ya, jadi seperti itu. Jadi semuanya juga antusias kayak gitu. Kalau sejarah sih udah turun-temurun ya, jadi nggak tahu dimulainya kapan gitu kan yang di sini. Tapi udah lama banget tuh dari kecil gitu kan, karena yang di daerah Baros ini kan katanya berbeda dengan yang di daerah-daerah yang lain mungkin ya dari segi apa namanya perayaan Maulidnya gitu kan. Karena ini acaranya jadi acara masyarakat ya, otomatis ya masyarakat di sekitar sini khusus yang mengadakan acara Maulid itu ya pasti turut serta, baik yang cewek-cewek maupun yang cowok-cowoknya gitu kan. Jadi mereka apa ya, antusias banget untuk membantu kegiatan Maulid di sini agar berjalan dengan lancar seperti itu. Ya pastinya mempertahankan ya tradisi ini, dan juga pastinya lebih apalagi setiap tahun kan ada biasanya kita ada perubahan gitu kan. Ya mudah-mudahan semakin meningkat every year gitu, kita meningkat dari segi keramaian, dari segi yang apa namanya undangan yang datang gitu kan, dari segi undangan malam takliknya juga gitu kan, seperti itu. Jadi tiap tahun mudah-mudahan sih meningkat gitu kan, nggak turun ya. Berbicara soal motivasi ataupun apa namanya supaya lebih giat lagi melaksanakan Maulid Nabi. Jadi sebenarnya kami warga Desa Sukacai gitu kan merayakan Maulid Nabi itu atas dasar cinta. Karena kami itu berkorban itu entah dari harta, tenaga, pikiran membuat hal-hal yang seperti ini tujuannya satu, cuman karena cinta terhadap Kanjeng Nabi ya. Ya lebih baiknya lagi supaya apa? Supaya umat Kanjeng Nabi gitu, bukan hanya di Desa Sukacai, bahkan di seluruh Indonesia turut memperingatinya gitu kan. Jadi ini bentuk kecintaan kami terhadap Rasul kami lah gitu. Saking cintanya kami. Maulid Nabi itu hitung-hitungannya memang bid'ah ya. Cuman kan harus kita tahu dulu bid'ah kan ada dua itu kan, ada bid'ah dolalah, ada bid'ah hasanah. Untuk Maulid Nabi ini bukan ini termasuk bid'ah hasanah gitu. Jadi apa ya, kebagusan gitu kan. Jadi kami melaksanakan ini bukan karena ini
tadi asal dasar cinta aja. Dasar cinta. Karena cinta ya namanya juga cinta lah bang gitu kan. Jadi apapun dilakukan demi orang yang dicinta lah. Nggak ada salahnya ya. Jadi untuk beda, kalau masalah beda itu lah biarlah gitu kan. Jadi dia kami gitu kan. Karena kami cinta pada Rasul kami, ya beginilah kami gitu kan. Ini perasaannya gimana? Ya tentu bahagia lah bang. Karena apa? Karena kan kata Rasulullah sendiri, man ahabani kana maipil jannah gitu kan. Jadi siapa saja dari umatku yang cintaiku akan duduk bersamaku nanti di surga. Nah, inilah kami gitu kan. Karena kami cinta terhadap Rasulullah. Jadi saking pengennya gitu kan. Lebih-lebih kami ingin mendapatkan syafaatul hudmah gitu kan dari beliau. Jadi inilah gitu. Warga kami di sini kayak gini. Setiap ada Maulid Nabi itu pasti berlomba-lomba meramaikan lah gitu. Kalau unik masalah di sini sama di luar saya nggak tahu bang ya. Tapi menurut ini saya gitu, kalau di sini itu uniknya setiap kali merayakan Maulid Nabi seperti ini, membuat pajangan-pajangan kayak perahu, kayak apa gitu kan. Kalau di luar kan sering saya lihat ada yang biasa aja gitu kan, cuman tahlil-tahlil biasa memperingati Maulid Nabi. Tapi uniknya di sini kayak gini, membuat seperti ini gitu kan. Jadi apa ya, bukan cuman merayakan, memeriahkan gitu kan. Jadi ini juga membuat seperti inilah gitu kan, mengasah kreativitas. Iya gitu, kreativitas anak-anak muda di sini. Apalagi anak-anak mudanya ini kan ada pengen beraktivitas, apa sih? Apa tadi namanya? Berkreativitas. Cara membuat perahu kayak gimana. Alhamdulillah anak muda di sini itu setiap kali bukan hanya Maulid Nabi mungkin ya, mungkin hari-hari besar Islam lah gitu, seperti Rajaban. Alhamdulillah semuanya aktif di sini. Semuanya pada apa sih, setiap kali datang buat bulan-bulan besar Islam itu pasti merasa senang gitu kan, ingin menyambut bahkan memeriahkan lah. Berarti memang udah dibudayakan dari dulu, dari kecil. Memang dari dulu gitu kan, dari orang-orang tua dulu gitu kan, sampai sekarang alhamdulillah gitu. Masih bertahan. Mudah-mudahan bukan hanya sekarang, sampai terus mungkin gitu kan, ke anak cucu saya mungkin lah nanti gitu. Ada nabi, kami
juga tadi kan, man adoma maulidi untuk sapian ala yaumil qiyamah. Jadi kata Kanjeng Nabi, siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, merayakan apa entah itu apa gitu kan, maka nanti di yaumil qiyamah itu bakal mendapatkan syafaatul udzma dari Kanjeng Nabi. Sebab kan dari 24.000 nabi, 313 rasul sampai ke 5 itu yang ngasih syafaat cuma Kanjeng Nabi yang berani ngasih syafaat. Dari Kanjeng Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Idris sampai ke Nabi Isa itu nggak bisa ngasih syafaat, cuma Kanjeng Rasulullah doang. Makanya kita sebagai umat Islam ya segini mah belum apa-apa lah bang. Mungkin bisa lebih meriah lagi lah, meriahkan hari kelahirannya Kanjeng Nabi gitu kan. Karena ini bukan memperingati orang biasa gitu kan, orang luar biasa lah gitu kan, kekasih Allah intinya gitu. Buat anak muda sekarang memang ya nggak tahu pastilah, cuman buat anak muda sekarang kan yang bisa bikin perubahan itu kan anak muda, ya kan. Jadi intinya pesan buat anak-anak muda itu cintailah budaya meskipun kita berbeda-beda gitu kan. Jadi nggak apa-apa kita berbeda, yang penting kita satu tujuan gitu. Karena adanya Bhinneka Tunggal Ika mungkin kan kita berbeda, bukan berbeda dari mana-mana, kita berbeda dari cara merayakannya gitu kan, dari cara apanya. Yang penting kita satu tujuan, memeriahkan kelahirannya Kanjeng Nabi gitu kan. Satu, karena kita apa? Karena kita pengen duduk sama Kanjeng Nabi nanti di surga. Jadi sebagai anak muda, ya seharusnya anak muda itu harus lebih terpancing emosinya gitu kan bang, buat merayakan seperti ini gitu kan. Karena wawasan pikirannya masih luas anak muda itu kan. Jadi ini bikin perahu, nanti mungkin bikin apa anak muda itu kan masih kuat gitu. Mungkin bikin apa lah, yang penting tadi anak muda itu harus di depan lah gitu kan. Subhanul yaum rijalul god gitu kan, pemimpin di masa depan adalah pemuda di zaman sekarang. Apa sih ih? Saya tanya, ini masih kabentar. Mari bersama-sama kita putuskan rantai penyebaran virus COVID-19. Saya pusing deh, Bu.
Semalam anak saya demam tinggi dan susah tidur. Beberapa bulan ini pileknya gak sembuh-sembuh. Napasnya sesak, jadi sering rewel. Sama bu, anak saya juga. Amandelnya membesar dan sulit untuk nelan makanan. Dia juga sering ngeluh sakit tenggorokan. Kalau kata dokter sih harus pengangkatan amandel. Wah, kasihan juga ya ibu-ibu. Dulu anak saya juga seperti itu loh. Namun semenjak menggunakan produk Anis Herbal, anak saya jadi jarang sakit. Malah hampir gak pernah ke dokter. Oh, Anis Herbal? Apa itu Anis Herbal? Anis Herbal adalah produk yang terbuat dari 100% tumbuh-tumbuhan dan tanpa mengandung zat kimia. Anis Herbal dapat mengatasi batuk, pilek, dan amandel anak. Dan satu lagi nih ibu-ibu, Anis Herbal berbeda dengan herbal yang lain karena tidak harus diminum. Loh, kok bisa? Bagaimana cara penggunaannya, Bu? Cukup dibalurkan ke tubuhnya. Jika pilek, dioleskan ke sekitar hidung, dihirup, dan ada juga yang untuk dikumur-kumur. Wah, bagaimana cara mendapatkannya, Bu? Mudah kok, Bu. Informasinya ada di www.anisherbal.co.id atau konsultasi langsung ke nomor 0811 63 3194. Anis Herbal, herbal terbaik untuk Anda. Generasi milenial menjadi topik yang cukup hangat di kalangan masyarakat, mulai dari segi pendidikan, teknologi, maupun moral dan budaya. Mental illness sering terjadi kepada para milenial di Indonesia, khususnya di kota-kota besar. Alasan kenapa para milenial mudah terserang mental illness sebenarnya banyak faktornya. Namun, masih banyak orang, terutama para milenial, salah tangkap apa itu mental illness. Saksikan talk lain hanya di MAP TV. Generasi milenial menjadi topik yang cukup hangat di kalangan masyarakat, mulai dari segi pendidikan, teknologi, maupun moral dan budaya. Mental illness sering terjadi kepada para milenial di Indonesia, khususnya di kota-kota besar. Alasan kenapa para milenial mudah terserang mental illness sebenarnya banyak faktornya. Namun, masih banyak orang, terutama para milenial, salah tanggap apa itu mental illness. Generasi milenial menjadi topik yang cukup hangat di kalangan masyarakat, mulai dari segi pendidikan, teknologi, maupun moral dan budaya. Tapi sebenarnya, siapakah generasi milenial itu? Milenial atau kadang juga disebut dengan generasi Y adalah sekelompok orang yang lahir pada kisaran tahun 1980 sampai dengan 2000. Generasi milenial memiliki ciri khas tersendiri, yaitu mereka lahir pada saat televisi berwarna, handphone dan juga internet sudah diperkenalkan, sehingga generasi ini sangat mahir dalam teknologi. Namun, kemajuan teknologi tidak selalu berdampak positif. Cyberbullying dan berbagai macam bentuk teknologi yang berdampak pada kesehatan mental para milenial acap kali terjadi pada belakangan ini. Mental illness sering terjadi kepada para milenial di Indonesia, khususnya di kota-kota besar. Alasan kenapa para milenial mudah terserang mental illness sebenarnya banyak faktornya. Selain karena internet, bisa karena stres yang terlalu lama, depresi karena tekanan hidup dan pekerjaan, dan hal traumatik yang pernah terjadi pada masa lalunya. Namun, masih banyak orang, terutama para milenial, salah tanggap apa itu mental illness. Sehingga mereka akhirnya melakukan self-diagnose atau mendiagnosis dirinya sendiri. Hal inilah yang kemudian menyebabkan munculnya persepsi yang salah mengenai gangguan mental. Misalnya, seseorang yang moodnya mudah berubah, mereka mendiagnosis dirinya sendiri memiliki kepribadian ganda. Self-diagnose harusnya lebih dihindari. Selain berdampak pada kepanikan yang tidak perlu, mendiagnosis diri sendiri tanpa pendapat ahli juga berbahaya. Misalnya, seseorang bisa saja mengkonsumsi obat yang salah, atau seseorang bisa saja menyebarkan info yang salah kepada orang lain, sehingga menyebabkan kekacauan lainnya.
Jika memang merasa ada yang salah dengan diri kita, lebih baik segera mengkonsultasikan kepada ahlinya. Nah, lalu apa itu sebenarnya mental illness? Mental illness menurut situs psikiatri.org adalah sebuah kondisi di mana kesehatan yang melibatkan perubahan emosi, suasana hati, pemikiran, perilaku, atau kombinasi dari semuanya. Ada banyak kondisi yang dikenal sebagai penyakit mental. Berikut ini jenis-jenis mental illness yang umum terjadi. Yang pertama adalah bipolar disorder, atau yang juga dikenal sebagai gangguan bipolar, adalah suatu kondisi mental yang menyebabkan terjadinya perubahan mood yang sangat ekstrim. Hal ini membuat orang dengan gangguan bipolar terkadang memiliki mood yang sangat bahagia atau sangat sedih. Perubahan mood ini seringkali terjadi dengan sangat ekstrim dan tiba-tiba, dan dapat menimbulkan stres berlebihan. Nah, jadi penderita bisa saja hari ini merasa sangat bahagia, semangat, bahkan melakukan kegiatan yang beresiko karena saking semangatnya. Namun, beberapa menit atau 1 jam kemudian, tiba-tiba si penderita bisa saja merasa sangat sedih, merasa ngantuk atau malas, dan yang lebih parahnya memiliki pemikiran untuk bunuh diri. Lalu apa sih penyebab bipolar itu sendiri? Hingga kini masih belum teridentifikasi secara jelas apa penyebab spesifik dari kondisi gangguan bipolar ini. Tetapi ada beberapa faktor yang telah diketahui dapat menimbulkan gejala bipolar itu sendiri, seperti turunan genetik atau pengaruh lingkungan sosial. Bipolar juga seringkali muncul pada masa akhir remaja atau awal masa dewasa, sehingga penderita sangat disarankan untuk selalu berkonsultasi dengan psikiater. Walaupun tidak sepenuhnya dapat menyembuhkan penderita bipolar, namun setidaknya itu dapat menstabilkan perubahan mood yang drastis. Selanjutnya adalah self-harm. Self-harm adalah ketika seseorang menyakiti diri sendiri sebagai cara untuk mengatasi, mengungkapkan, atau bertahan dari keadaan yang sangat sulit. Menyakiti diri dapat dilakukan secara fisik seperti menyayat, mencakar, memukul, menggigit, membenturkan kepala ke dinding, menarik rambut, menelan sesuatu yang berbahaya, atau overdosis zat tertentu. Nah, lalu tujuannya untuk apa sih melakukan self-harm? Biasanya, penderita yang melakukan self-harm adalah seseorang yang mengalami trauma atau pengalaman pahit di masa lalunya. Ketika teringat akan masa lalunya, self-harm pun dilakukan demi bisa kembali fokus pada situasi saat ini. Dengan menyakiti diri, seolah-olah si penderita dipaksa untuk kembali sadar pada masa sekarang dan melupakan traumanya tersebut. Selanjutnya adalah anxiety disorder. Apa itu? Anxiety merupakan rasa ketakutan dan juga kegelisahan yang muncul terhadap suatu situasi atau kejadian tertentu. Namun, bagaimana kalau perasaan gelisah yang muncul itu sangat berlebihan dan tidak dapat diatur? Nah, itu namanya adalah anxiety disorder. Sebenarnya, anxiety disorder terbagi berbagai macam, seperti generalized anxiety disorder atau gangguan kecemasan umum. Penderitanya merasa cemas hampir setiap hari, mengkhawatirkan banyak hal yang berlebihan, mulai dari hal kecil atau bahkan tidak ada masalah sama sekali. Biasanya, seseorang yang mengalami ini umumnya terjadi dalam jangka waktu 6 bulan hingga lebih. Social anxiety atau kecemasan sosial, yaitu seseorang yang memiliki ketakutan di depan umum yang kuat jika akan dikritik, dipermalukan, atau dihina. Panic disorder, seseorang mengalami serangan panik yang intens luar biasa dan seringkali mengalami perasaan gelisah yang tak terkendali, dikombinasikan dengan berbagai gejala fisik. Seseorang yang mengalami serangan panik dapat mengalami sesak nafas, nyeri dada, pusing, dan berkeringat berlebihan. Itu tadi beberapa mental illness yang sering dialami oleh para milenial. Lalu, bagaimana sih cara agar para millennials terhindar dari mental illness? Mental illness sendiri memang tidak ada obatnya dan tidak semua mental illness dapat dicegah. Namun, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengurangi resiko serangan mental illness, yaitu berceritalah dengan teman atau keluarga ketika sedang menghadapi masalah, hidup sehat dengan rutin berolahraga, makan teratur, dan kurangi begadang, dan pastinya segera ke dokter jika merasa memiliki mental illness. Jangan sampai kita akhirnya self-diagnose. Perlu diketahui, khususnya untuk gangguan psikologis, seseorang baru bisa dinyatakan memiliki gangguan ketika pendapat itu didiagnos oleh psikolog atau psikiater.
Seberapa parah gangguan yang dimiliki, bagaimana penanganan yang harus diberikan, dan apa yang harus dilakukan hanya bisa ditetapkan oleh ahlinya.